kita akan belajar menganalisis beberapa soal listening section. Nah, basically dalam listening itu ada beberapa skills yang mungkin kita bisa terapkan begitu ya. Yang paling umum yaitu penggunaan skill restatement. Jadi kita bisa merestate pernyataan narator. Nah, kemudian kita ubah menjadi sentence yang lain gitu. Nah, caranya kita harus tahu sinonim dari beberapa kata yang kita dengar. And then kita bisa avoid similar sound. Jadi kita hindari suara-suara yang sama atau kata-kata yang sama gitu. Nah, yang terakhir kita bisa fokus kepada orang kedua. Nah, oke. Skill yang kedua yang kita bisa terapkan di TOEFL yaitu tentang negatif. Jadi jika nanti ada dalam soal ada kalimatnya negatif, jadi di jawaban nanti jawabannya positif. Contohnya misalnya I'm not sad. Not sad ini sama artinya jika positif yaitu happy. Jadi kita harus tahu verb phrase dari kata not sad itu apa gitu ya. Oke. Tips yang ketiga yaitu adalah penggunaan who and where. Oke, jadi tentang siapa dan di mana. Jadi siapa tentang jobs, and then occupations, kemudian where adalah place ya. Kira-kira tempatnya di mana kejadiannya ini. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut contoh soalnya dan pembahasannya seperti apa. Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas jawaban dari listening part A dari skill yang kita sebut sebelumnya, yaitu tentang restatement, kemudian negatives, and who and where gitu ya. Untuk teman-teman yang ingin latihan soal terlebih dahulu bisa dibuka di link yang ada di deskripsi. Di situ nanti akan saya putarkan audionya terpisah ya. Oke. Untuk kali ini kita bahas soalnya dan contoh dan skripnya biar kita tahu seperti apa sih percakapannya dan kita bisa menganalisis. Oke. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. Nah, dari kita skill sebelumnya kita udah tahu ya, kita pakai similar sound, avoid similar sound, and then kita pakai sinonim ya, dan kita terapkan second person, second line. Oke, yang ini. Oke. Nomor 1, kita coba pakai avoid similar sound. How was the dance last night? He had such a good time. Jadi avoid similar sound itu bukan berarti apa yang kata yang didengarkan itu salah, but mostly apa yang disampaikan itu kalau diulang lagi di jawabannya itu kemungkinan itu yang salah seperti itu. Nah, kita kira-kira kata apa nih yang diulang lagi? Nah, kita bisa melihat di sini ada dance. Kalau ada semua seperti ini, that's good, doesn't mind ya. Coba yang B. It was such a good time. Nah, ada kata good time ini mirip banget sama kata yang ada di narator. Jadi jawaban yang itu salah, yang B itu salah ya. Kemudian yang C. She thinks the man is such a good dancer. Jadi ada kata good juga. Jadi di sini bukan jawabannya itu yang C. Yang D. Tonight is the last time to dance. Nah, ada kata time juga. Ada kata tonight yang mirip dengan last night. Jadi jawaban yang paling berbeda adalah yang A gitu. Nah, kita cocokkan lagi dengan sinonim. Apakah sama gitu? How was the dance last night? We had such a good time. Jadi senang gitu ya. Jadi artinya sama dengan have fun gitu. Was fun gitu. Jadi jawabannya yang A gitu. Next, nomor 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. Oke, kita fokus ke sini. 30 minutes atau 30 menit ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada similar sound yang kita bisa lihat. Yang A, she's quite thirsty. Thirsty sama 30 itu suaranya mirip. Nah, ini yang suara-suara yang mirip ini kita tidak boleh pilih. Oke? Nah, yang C, she needs to leave now. Ada kata leave. Ini kalau kita pakai avoid similar sound suaranya mirip banget. And then she was really thirsty
30 minutes ago. Nah, ada kata 30 minutes ago ini suaranya mirip dan kata-katanya juga mirip dengan kata ini. Jadi jawaban yang malah berbeda adalah yang B. Oke, kita lihat ya. She'll be ready in half an hour. In half an hour itu artinya 30 menit sama dengan 30 minutes. Oke, jadi kita adalah pakai sinonim. Oke. Next, nomor 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. Nah, apa maksudnya ini? Yuk, kita lihat ya. Adakah hal-hal yang sama di sini yang bisa kita pakai avoid similar sound? Yaitu kata ada psikologi, kemudian psikiatris. Nah, ini sisi ini hampir mirip suaranya, jadi jawaban yang D sama yang B sama D juga salah. Oke ya. Next, yang E sama yang C. Oke, kalau yang A, the woman should teach the class herself. Maksudnya dia harus ngajar sendiri. Dan di sini ada kata class, ada kata teacher atau teach gitu ya. Jadi yang A ini juga salah. Karena kita bisa pakai voice similar. Nah, satu-satu jawaban tertinggal yaitu yang C. Apakah ini sama artinya dengan you should talk with the teacher, yaitu it's a good idea to speak with the instructor. Nah, ini pakai sinonim. To speak ini sama dengan talk, kemudian instructor sama dengan teacher. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang C. Next, number 4. Have you found a job yet? I actually started my new job yesterday. Jadi dia udah mulai pekerjaannya ya. Oke, kita melihat di sini yaitu ada kata keyword mungkin job ya. Nah, kita lihat di sini ada kata job. And then kemudian yang mirip lagi ada found mungkin. Ada kata just begin a new work. Nah, oke, kita bisa lihat di sini. Have you started? Start sama starting. Start itu suaranya mirip ya. Meskipun di sini role dan job itu mungkin agak sinonim ya, tapi kita terkecoh dengan kata start sama start ini suaranya mirip. Jadi yang A juga bukan. Nah, satu-satunya jawabannya tertinggal yaitu yang D. She just began working. Nah, dia baru saja memulai pekerjaan baru gitu ya. Next, number 5. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. Jadi dia mau mencari teman untuk tinggal di apartemennya. Yuk, yang 5. She shares everything he has. Oke, ada kata share. Mirip banget. Nah, bukan yang ini. Kalau yang B, he has to find his lost shirt. Ada kata find, lost shirt. Ini nggak ada ketangan shirt juga ya. Kemudian yang C, he's climbing the stairs to apartment. Nah, apartment ada katanya di sini mirip. Jadi kita hindari suara yang sama. Ada kata share dengan stairs itu mirip-mirip RR gitu ya. Jadi ini juga kita bisa hindari. Satu jawabannya tertinggal yaitu yang D. He has to get a roommate. Nah, to share someone untuk mencari seseorang yang tinggal bersama. Nah, roommate itu artinya adalah teman sekamar gitu. So, jawaban yang paling sesuai yaitu yang D. Nomor 6 ya. Yuk, kita lihat nomor 6. When are you taking your vacation? When are you taking your vacation? In the fall. Fall itu artinya musim gugur ya. Oke, kita lihat di sini. Jawabannya adalah fall itu bisa mirip dengan kata full. Kemudian kata fall, ada kata full. Nah, jawabannya nggak ada kata fullnya yang B. Jadi jawaban yang paling beda adalah yang B. Sama nggak artinya in autumn sama fall? Yes, autumn itu sinonim dari fall. Yuk, nomor 7. Number 7. Did you enjoy the book? It was quite pleasant to read. Nah, bukunya itu sangat menyenangkan dibaca. Oke. Yuk, kita avoid similar sound lagi. Nah, ada kata write. And then read. Ada kata read juga. Read, write, read ini similar sound dengan kata read ini. Jadi kalau bisa jangan dipilih. Kita cari jawabannya berbeda, yaitu yang A. The book was very enjoyable. Itu sama dengan artinya
It was quite pleasant, sangat menyenangkan, sangat enak gitu. Next, we move to number 8. Okay. Why were you so late? Traffic was very heavy. Nah, kenapa kok telat? Iya, karena lagi macet gitu ya. Oke, yuk kita analisis ya. Di sini ada kata heavy sama. Nah, ini bukan jawabannya. And then kemudian he hasn't traveled much lately. Ada kata late. Nah, ini juga bisa pakai avoid similar sound. Kemudian kita pakai nomor 8. He needs to lose weight. Meskipun di sini heavy sama-sama berat, tapi di sini beratnya beda. Di sini adalah weight adalah berat badan ya. Nah, sedangkan di sini ada pembahasannya tentang traffic, yaitu macet gitu. Karena traffic itu sama dengan macet, kita bisa simpulkan bahwa there were a lot of cars on the road ya. Lot of cars itu yang menyebabkan jadinya traffic. Begitu. Jawaban yang benar yang B. Yuk, number 9. Do you wanna go to the game with us tonight? Sorry, I can't. I have to finish the report for history class. Dia harus mengerjakan report dulu ya, jadi nggak bisa join. Next, jadi ada kata game. Nah, sini kita bisa pakai game. Avoid similar sound. Kemudian he has to write story class. Di sini history, tapi di sini ada story. Ini sangat-sangat mirip. Jawabannya bukan yang itu. Kalau yang D, he has already finished. Nah, dia udah selesai nih sama report. Nah, di sini ada kata report juga, jadi kita nggak pakai ini. Ada kata finish lagi juga sama. Jawaban yang paling berbeda yaitu yang C. He needs to complete an assignment. Report itu sama dengan tugas laporan ya. Nah, itu sama dengan assignment juga. Kemudian finish itu sama dengan complete, yaitu sinonim. Jadi sudah jawabannya yang C. Next, nomor 10. Does Steve work for you? No, Steve manage his own business. Manage business kata kuncinya. Nah, kita lihat. Kemudian yang A, he always mind his business. Ada kata business diulang, kalau bisa jangan dipilih. Kemudian he managed to avoid working. Ada kata manage juga. Kemudian he is the manager of the department. Ada kata manage sama manage ini sama ya, manager juga. Ya, jawabannya tersisa yaitu yang D. He is the boss of his own company. Boss berarti sama dengan manager ya. Company itu sama dengan bisnis. Jadi kita pakai dua sinonim di sini. Oke, itu adalah penggunaan tentang avoid similar sound. Kemudian kita pakai second line dan juga kita bisa pakai sinonim. Oke, yuk kita lanjut ke skill negatif. Negatif ini berarti kebalikan ya. Jadi kalau misalnya di soalnya ada kalimat negatif, berarti jawabannya harusnya positif. Kalimatnya maksudnya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Why were you so late getting here? But I wasn't late. Nah, dia tidak telat. Nah, tidak telat berarti lawannya yaitu dia tepat waktu, yaitu on time. Jawabannya benar yang A. Tapi in case kalian nggak dapet apa yang disampaikan, kita bisa tetap pakai avoid similar sound ya. Contohnya, ya kalau yang B ada kata late. Ada kata late. Jadi, kalau misalnya tadi I wasn't late, nah misalnya kalian nggak dengar maksudnya I wasn't late itu maksudnya apa ya gitu. Kalau misalnya nggak ngerti artinya sinonimnya dari on time, nah kita pakai avoid similar sound jadi kita tetap bisa. Oke? Next, number 2. Did you bring the book with you? Oh, I'm so sorry. I didn't remember to bring it. Jadi dia lupa gitu ya. I didn't remember, nggak ingat, which means that we are forgot ya. Dah, jawabannya yang C. Tapi in case kita jika mau pakai avoid similar sound, kita bisa analisis juga. Didn't remember ini sama dengan ini. Kemudian remember ada katanya juga sama. Kemudian ada kata bring sama brown. Kemudian book juga. Ada kata sorry juga, ini juga sangat mirip.
Jadi kita juga tetap bisa pakai avoid similar sound untuk soal nomor 2 in case kalian ingin pakai avoid similar sound. Next, nomor 3. Is the baby awake yet? No, she's not. Berarti dia tidak awake. It means that masih sleep gitu ya. Yuk kita lihat. Nomor 3. The baby is nodding off, the baby is asleep, and the baby is on the way home. The baby just wake up. Ada kata wake up. Ini sama dengan awake semulasannya ini, tapi kita cari she is not awake, berarti dia masih tidur. Jadi jawabannya yang B ya. Kemudian the baby is on the way home. No, and the baby is nodding off, ini juga bukan. Next, nomor 4. Number 4. Are you going on the trip by yourself? No, I'm traveling with large group of people. Jadi dia di sini kalimatnya positif. Jadi kita cari nanti di jawabannya harusnya negatif ya. I'm traveling with large group of people. Jadi dia orang banyak. Nah, berarti antonimnya yaitu he isn't traveling alone. Jadi dia nggak berangkat sendirian gitu. Nah, kita coba avoid similar sound di sini. The large group atau large number. Ini suaranya mirip. He is going on the trip. Suara kata trip juga di sini. He wants to go by himself. Ada kata self, ada kata self. Itu kalau mau pakai avoid similar sound. Tapi jawabannya yang sesuai itu yang D ya. Number 5. Do you have time to go to the park for a while? Sure, I'm not very busy. Dia nggak sibuk, berarti dia santai ya. Oke. Maksudnya apa? Let's have a look. Yang jawabannya yang benar yaitu yang B ya. She has some free time. Jadi free time dia nggak sibuk, berarti sama dengan artinya punya banyak waktu. In case kita nggak bisa dapat artinya I'm not very busy, yuk kita lihat. Ada avoid similar sound, ada kata park, ada kata park. Nah, jawabannya yang benar yang nggak ada kata parknya yang B ya. Jadi kita pilih jawaban paling berbeda. Number 6. Why is he always in a queue? The rain got in because the windows weren't closed. Tidak ditutup, which means antonimnya yaitu open ya. Jawabannya ada kata opennya yang C. Oke. Jawabannya yang ada kata open yang C ya. Jadi the windows were opening during the storm. Nah, kita kalau misalnya kita pakai avoid similar sound, mungkin di sini ada kata apa ya? Rain kali. Rain. Kemudian ada kata, kalau di sini ada kata close, juga kita bisa pakai close. Jadi suara itu mengulangi lagi yang narator sampaikan ya. Yuk, number 7. I think you should throw that plane out. It looks dead, but I'm sure it's not dead. It's not dead, berarti dia nggak mati, berarti dia still alive ya. Jawabannya yang A. She's certain the plane's alive. Certain itu sama dengan I'm sure. Plane's alive sama dengan it's not dead ya. Itu adalah restatement dan juga kalimat negatif ke positif. Kemudian kita lihat di sini ada kata, ada not sure. Sure itu sama dengan narator yang Anda pilih. Dan true gitu. Ini juga masih sama. True juga sama. Jadi jawabannya yang paling berbeda yang suaranya nggak diulang lagi yang A. Next, number 8. The apple looks good. It may look good, but it's not. It's not sweet at all. Not sweet. Berarti kalau nggak manis bisa jadi pahit atau bisa jadi asam. Yuk, kita lihat. The apple is good because it's sweet. Nah, kita kalau pakai avoid similar sound ini sudah nggak masuk yang A. There is an apple in each suit. Nah, suit sama sweet ini mirip-mirip, jadi jawabannya yang A juga bukan. The apple doesn't look good. Ada kata good juga. Nah, jawaban tersisa yang D. Jadi kita kesimpulannya the apple is sour. Jadi not sweet itu sama dengan sour. Yuk, 9. I don't think we should go out to the dinner tonight. We can afford it. No problem. I found a restaurant that's not very expensive. Berarti nggak mahal, berarti cheap ya. Oke, jawabannya yang B.
Oke, nah kalau misalnya kita mau pakai avoid simulation bisa nggak? Untuk nomor 9 ini seems that we can find out that, mungkin find kali ya, find, and yeah, that's it. The last one, number 10. Look at this rock by the side of the bed. It's beautiful. Do you think I should take it with me? It's too big. You can't take it with you. You can't take it. Jadi nggak bisa diambil gitu. You can't take berarti harus meninggalkan ya. Jadi jawabannya A. She must leave the rock there. Okay. What about B? She needs a big rock. Ada kata big, similar sound. Kemudian yang C, she should take the rock with her. Ada kata take juga. And take ini juga salah. Okay, that's it. Kita lanjut ke skill selanjutnya, yaitu tentang who and where ya. Who, where, siapa dan di mana. Number 1. Do you want to go to the water? Go into the water? No, thanks. I prefer to lie here in the sand. Dia mau rebahan di pasir. Nah, kira-kira di mana ya? Ada kata water, ada kata pasir. Nah, mostly untuk soal ini kita agak jarang kita pakai avoid similar sound, tapi karena kita harus menyimpulkan, jadi kita harus restate ulang lagi ya. Dan kita harus find out what that mean, the implicitnya. Nah, kita lihat di sini she prefer to lie here on the sign. Berarti kira-kira kita bisa lihat di hotel kah? No, di restoran, in the desert. Nah, meskipun di sini ada kata sand di pasir, bukan berarti itu di padang pasir ya. Karena di sini ada kata water, jadi di sini jawabannya yang C, at the beach. Nomor 2, Oke. What's the assignment for tomorrow's class? You should read chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Oke. Nah, who is the man? Man adalah yang kedua. Kalau misalnya what is the assignment of the class? Nah, biasanya ini tentang students atau teacher. Kalau pembahasan tentang kelas itu biasanya tentang students atau teacher. Kita bisa simpulkan di sini ada yang tanya tugasnya apa? You should read bla bla bla. Nah, kita bisa lihat yang A, manager, no. Yang C, lawyer juga bukan, librarian juga bukan, because kita nggak bahas tentang buku, jadi jawabannya paling sesuai yaitu yang teacher, ya. Number 3, can you tell me how long I can keep this book? You can check them out for 2 weeks. Ada yang tanya berapa, boleh nggak saya mau pakai buku ini? Yaudah nanti kamu tunggu dalam berapa lama saya bisa ambil buku ini gitu ya. Jadi kita bisa pakai selama 2 minggu. Next, where does the conversation, seperti ini tentang lokasi atau place. Jadi jawabannya adalah yang library ya. Karena yang dokter office juga bukan, bookstore itu bukan, karena bookstore itu cuma membeli, bukan untuk meminjam. Next, grocery store juga bukan. Jadi kita harus benar tahu konteksnya apa. Number 4, are there many problems with my teeth? I try to brush regularly. I see one tooth that needs to be filled. Jadi ada satu yang harus ditambal gitu ya. Nah, kira-kira who is that man? Yang bilang harus ditambal itu siapa? Yang A, beauticians, no. Secretary, bukan. Gas stations attendant, no. Jadi jawabannya benar yaitu dentist, dokter gigi. Number 5, the seatbelt light is flashing. Yeah, I think we are going to land soon. Oke, jadi dia mau land. Jadi the seat beltnya sudah kedip-kedip lampunya. Nah, itu maksudnya kita akan landing. Jadi dia akan turun dari pesawat ya. Where does this conversation take place? Berarti di mana kira-kira? Kalau di pesawat berarti jawabannya yang A ya. In the car kita nggak pakai landing ya, karena kita driving on the road. Jadi kita nggak pakai naik dan turun. Kemudian on the bus juga bukan. And then on the boat juga bukan. Next, number 6. The wedding is actually tomorrow. I can't believe that tomorrow is our wedding. Dia nggak percaya kalau besok adalah pernikahannya. Who is the woman? Nah, kalau ada pernikahan biasanya ada groom and bride ya.
Kalau groom yang cowok, kalau bird yang cewek ya. So kira-kira siapa sih ceweknya? Weather forecaster? No. A minister? A marriage counselor? No. Meskipun di sini ada kata wedding, bukan berarti marriage counselor ya. Jadi jawabannya yang D. Number 7. Should we fill up the tank? Yeah, and put some air in the tires. Jangan lupa dipompa ya. Nah, kira-kira di mana nih kalau kita bisa pompa ban ya? In the airport? Of course not. In the supermarket? No. In the bike shop? No. Karena ini jualan sepeda ya, kita butuhnya cuma memompa sepeda. Biasanya kita temukan in the gas station. Number 8. Are you going to the gym to work out this morning? Yeah. To the gym in the morning and to the team practice in the afternoon. Jadi dia mau per-gym, kemudian dia mau diskusi sama temennya di siang. Who is the man mostly? Team practice ini dia mau exercise gitu ya. The man mostly. Nah, siapa nih mainnya? Kita lihat ya. A musicians nggak mungkin ya, karena dia nggak berhubungan dengan gym. An office worker bukan, dia kan suka main di gym. A professor juga bukan. Nah, jawaban satu-satunya atlet ya. Berarti dia seorang yang suka main di gym dan juga ada praktis latihan dengan timnya gitu. Bisa jadi kalau atlet bulu tangkis atau atlet-atlet yang lain. Number 9. Can I help you? I'd like to pick up some shirts or left to be clean. Nah, dia mau mengambil barang-barang bajunya yang sudah dicuci gitu ya, atau sudah dibersihkan. Kira-kira di mana nih kalau kita ngasih baju dan kemudian dicucikan itu? Kalau yang A ada kata clothing store, nah bukan di toko baju, bukan di car wash juga, bukan di grocery store, jawabannya adalah laundry. Next, number 10. I'm not sure which day I want to leave on this trip. When you decide on the date of the trip, come back to the office and you can make reservations and purchase the tickets. Nah, kira-kira di mana sih? Ada kata trip ya, kata kuncinya. Kemudian ada kata tickets. Biasanya kalau kita mau beli tiket untuk jalan-jalan, kita di mana nih gitu. Atau misalnya who is the woman most likely? Kira-kira siapa nih yang jualan tiket untuk perjalanan gitu ya. Kalau yang A, bank teller, no. Police officer juga bukan. And a bus driver, no. Jawabannya adalah a travel agent. Oke teman-teman, begitu tentang penggunaan restatement, negative skill, dan who and where. Jadi skill ini adalah skill basic di listening. Jadi semoga kalian juga bisa menerapkan ini dalam penggunaan listening ya. Oke, thank you everyone. Bye.